A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita masuk kepada tema diciptakannya malam dan siang. Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia maha mengetahui segala isi hati. Al-Hadid ayat 6. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Al-Mu'minun ayat 80. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Yunus ayat 6. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai bagian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Al-Furqan ayat 27. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Al-Furqan ayat 62. Dan dia adalah karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Al-Qasas ayat 73. Demikianlah karena Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Al-Hajj ayat 61. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran 3 bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 37 sampai dengan 40. Tidakkah engkau merhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai pada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Luqman ayat 29. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan berkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Yunus ayat 6. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dia hamparkan, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan ternakmu. An-Naziat 27 sampai dengan 33. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Dan berbuat demikian itu Allah Tuhanmu, miliknya lah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah
tidak punya apa-apa walaupun setipis kulit ari. Al-Fatir ayat 13. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. An-Naba ayat 10 sampai dengan 11. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang bagi orang-orang yang mendengar. Yunus ayat 67. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah itu sampai ke tempat peredaran yang terakhir. Kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Yasin ayat 37 sampai dengan 40. Dan dia menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam pada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ar-Ra'd ayat 3. Hadis berbicara, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, seorang anak manusia telah menyakitiku ketika ia membenci masa, padahal masa itu adalah aku. Segala urusan ada di tanganku, dan akulah yang mengganti malam dan siang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian memaki masa, karena akulah pencipta masa. Siang dan malam adalah milikku. Akulah yang membolak-balikkan keduanya, dan akulah yang mengangkat dan menurunkan raja-raja. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Abbas telah menceritakan kepada Ibnu Mutawakil bahwa dia bermalam di sisi Nabi SAW. Dia bermalam di sisi Nabi SAW pada suatu malam. Maka beliau bangun di akhir malam dan keluar. Lalu beliau melihat di langit seraya membaca ayat ini pada surah Ali Imran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb, kami tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Ali Imran ayat 191-192. Kemudian beliau kembali pulang ke rumah, lalu beliau bersiwak, berwudu, lalu berdiri sholat. Setelah itu beliau berbaring, kemudian berdiri keluar melihat langit, lalu membaca ayat ini lagi. Kemudian beliau kembali bersiwak dan wudu, lalu berdiri melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.